Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terkhusus pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian ilmu. Sebagai kewajiban kita seorang muslim wajib menuntut ilmu. Semoga dengan kita hadir di majelis ilmu ini, sayap-sayap malaikat rahmat Allah, ketenangan yang diberikan oleh Allah menyertai kita dalam setiap saat. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat dan pengikutnya yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam pelaksanaan ibadah. Rasulullah sudah menyampaikan bagaimana ibadah yang benar dan baik. Sesuai dengan tema insyaallah pada malam hari ini kita bahas secara tuntas bacaan sholat, dari takbiratul ihram sampai salam, tentang ragamnya tawadhu dan nawur fil ibadah. Bapak serta saudara yang dirahmati Allah, langsung saja ada dua gambar yang saya bagikan. Kalau masih terasa kecil, mohon maaf. Kalau sebesar-besarnya bisa 4 nomor juga ini ya kan. Nanti kita butuh kopi yang model A3 ini besar ini. Jadi situ kalau semalam bulan yang lalu sudah kita bahas lafaz doa kita dari takbir, lafaz doa kita dari Allahumma ba'id sampai subhanallah wa bihamdihi, yang kalau kita hitung ada 9 doa kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan catatan yang nomor 78 itu ada kesamaan subhanallahil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Itu sudah direvisi, artinya sudah dipilih oleh majelis taklim yang sudah kita amalkan juga dengan lafaz subhanallahil mulki wal malakut, yang subhanallahil mulki wal zilmul malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Yang subhanallahil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah, ini yang putusan yang sudah lama dan yang dipilih riwayat yang tadi ringkas. Tapi kenapa saya cantumkan, masih saya cantumkan? Karena saya belum tahu putusan terakhir dari majelis hakim masih boleh digunakan atau tidak. Karena saya lihat di timbunan putusan hakim jilid 1 masih tercantum buat Bapak. Bahkan di tanya jawab juga ada tercantum. Itu rujukannya misalnya Bapak serta saudara sekalian melihat yang di bawah judul, di bawah doa-doa itu. Tidak saya susun rapi karena untuk mengingat tempat, karena saya fokusnya untuk lapasnya. Jadi kalau misalnya untuk merujuk secara lebih detail itu ada di bawah lapas atau judul doanya.
ada di HBD 1 halaman sekian, HBD 3 halaman sekian, tanya jawab agama 1 halaman sekian, nanti bisa dirujuk Pak. Insya Allah sudah valid itu. Kita cantumkan supaya lebih jelas halaman yang kita cantumkan. Jadi Bapak bisa buka di rumah. Jadi saya rasa kalau yang lapas sudah kita kemarin sudah Pak ya, sudah kita bahas. Allah membantu versinya ada 2. Sudah saya garis bawahi untuk tahu bedanya di mana. Ini ada versi 2, yang versi yang kedua itu kan menggunakan kata ini foto ya, ada kalimat kedua. Sedangkan di kalimat ketiga Allah maksilni in foto ya isaji wal mani wal babat. Kan ada beda. Tapi keduanya dicantumkan di HBD. Ya, di HBD jilid 3 keduanya dicantumkan. Makanya kita tinggal pilih mana mau. Jadi jangan pula salah, harus satu model nggak bisa. Karena memang hadisnya terbukti kedua sahih dan majelis tarjih nggak mungkin hadis yang doang dicantumkan. Apalagi prinsip majelis tarjih terkhusus untuk ibadah mahdhah, ibadah khos umum itu harus menggunakan dalil yang makbulah, minimal hasan li ghairihi. Tidak pernah terpakai hadis dhaif. Jadi Muhammadiyah tidak pernah memakai prinsip fadhailul amal, hadis dhaif untuk fadhailul amal tidak diterima. Karena prinsipnya tadi ibadah khusus khos, ibadah mahdhah yang ketentuan dan rinciannya sudah diatur. Makanya harus dengan dalil yang yang makbulah, minimal hasan. Pak ya. Itu juga yang wajah itu ada 2 versi. Sudah saya garis bawahi di mana bedanya. Ada yang menggunakan hanifan muslimah, ya kan? Ada yang satu lagi menggunakan hanifah saja. Ini mirip surah Al-An'am. Ada juga perbedaannya sedikit lagi yang menggunakan wa ana awwalul muslimin dengan wa ana minal muslimin. Jadi supaya tahu bedanya dan tidak salah ya itu Pak ini garis bawah. Kalau menggunakan kalimat hanifan muslimah berarti menggunakan lapas berikutnya itu wa ana awwalul muslimin. Dan yang kedua kalau menggunakan kata hanifah saja itu menggunakan lapas berikutnya wa ana minal muslimin. Supaya tak kecelik nih Pak bahasa Jawanya. Jadi harus betul-betul jeli. Karena begitu yang dicantumkan di HBD Pak. Maksudnya bukan di HBD. Begitu yang dicantumkan dalam hadis yang dikutip oleh hadis ini kira-kira. Makanya kedua-duanya bisa kita gunakan wajah. Dan baiknya kalau kita hafal Pak. Apalagi ini untuk sholat malam. Bagaimana saya jelaskan kemarin itu. Sholat malam cocoknya untuk doanya yang panjang-panjang. Karena Nabi sendiri menggunakan yang panjang. Kan? Cocok. Waktunya panjang, santai, tenang. Dan akan berbeda kalau saya bawa ketika imam Pak, saya baca wajah itu. Itu agak geger itu pasti. Lama kali. Supaya dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan. Hanya saja yang subhanallah zil malakut, terus Allahumma rabba jibril wa mika'ila dan seterusnya, serta subhanallah bihamdi itu untuk sholat sunnah. Kalau yang sholat wajib Allahumma ba'in wajahtu dan Allah akbar kabir. Tapi kalau kita pakai juga yang subhanallah wa bihamdi misalnya Pak, sebenarnya sah-sah saja. Karena memang ada 2 riwayat menyatakan itu. Hanya saja pilihan HBD yang 5 tadi yang untuk sholat wajib. Wallahu a'lam. Kita lanjut mengenai lafaz doa isti'adzah atau lafaz ta'awudz. Ini di HBD 1 halaman 87 ada, HBD 3 halaman 505 ada. Lafaznya ada 3 pilihan Pak. Baiknya juga kita hafal semua. Kita bisa pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Juga bisa pakai a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, atau yang paling panjang a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, itu yang paling panjang. Bahkan yang menariknya lagi, a'udzubillah yang paling panjang itu Pak, yang nomor 3, itu satu paket dengan dalil yang doa iftitah paling bawah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nabi pakai sholat malam. Nah, itu dipakai sholat malam. Lalu ketika baca ta'awudznya, baca yang panjang. Nah, jadi boleh kita pakai manapun Pak. Ini sebagai pilihan untuk kemudahan kita. Kemudahan kita menjalankan agama. Dan untuk menyesuaikan hati kita Pak. Betul Pak. Kalau pas lagi enak, itu kita enak pakai yang panjang-panjang. Atau pas godaan setannya keterlaluan gitu ya kan. Nah, pas itu Pak. Sangat keterlaluan rasanya setan kepayahan. Baca yang panjang Pak. Dari min hamzihi wa nafthihi wa nafsi, kan jelas Pak. Min hamzihi dari rayuan-rayuannya, wa nafthihi tiupan-tiupannya, wa nafsihi dan napas-napasnya, hembusan-hembusannya, dirayunya gitu. Lengkap itu detail. Mana tahu setannya besar kali, bisa dipakai doa yang panjang. Tapi kalau Bapak tanya, boleh nggak Pak Ustadz dipakai ketiga-tiganya? Nah, itu yang saya nggak bisa jawab Pak. Nah, mana tahu ya kan? Udah hafal semua kan ya? Dibacanya semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, itu kerajinan Pak. Satu aja lah, ya kan? Atau tiba doa iftitahnya juga lah misalnya. Dipakai 3 deh Pak. Kalau Bapak disambung wajahku, disambung berkegiatan. Jangan. Nah, karena memang belum kita jumpai ada menggabung riwayat beberapa doa kita atau doa-doa yang lain. Satu aja. Kita lanjut yang lapas doa rukuk. Rukuk. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Kita boleh pilih 5 mana yang mau. Ada yang menggunakan nafas subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, kalau ini saya rasa hafal semua. Dan ini yang sering diamalkan di luar Ramadan. Atau boleh juga subhana rabbiyal azim sekali. Nah, memang ada riwayatnya. Nanti bisa dibuktikan di rujukan itu Pak, PJ 1 halaman sekian atau atau boleh yang 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 3 kali. Tapi tak pakai wa bihamdihi. Itu Pak ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu tak ada. Dia tambahan. Enggak tahu siapa yang nambah. Kalau saya mendengarkan ceramahnya Ustaz Irwansyah sekretaris PWM, dia punya dua Sunan Abu Daud, langsung saya punya Pak. Kalau itu dia dari PDF aja. Itu ada footnote-nya, catatan kaki dari Abu Daud. Wa bihamdihi itu tambahan dari ulama. Makanya kan kadang ada saudara kita itu suka yang sama tambah-tambahan Pak. Ini repotnya. Nah, jadi kita yang aslinya adalah yang murninya. Karena tidak ada tambahan, maka kita tidak pakai wa bihamdihi. Di alasannya itu tadi, karena begitu riwayatnya. Teks matan hadisnya tidak ada wa bihamdihi, makanya kita tidak pakai wa bihamdihi. Jadi kalau mau pakai 3 kali, tidak kita buang wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Yang ada riwayat, saya juga lihat beberapa kali terjun itu sepertinya 2 kali saya baca Pak. Boleh ditanya jawab juga ada. Boleh membaca tasbih itu dalam ruku atau sujud sampai kira-kira 10 kali.
Jadi 10 kali. Karena ada riwayat Abu Hurairah, lalu ada juga riwayat Anas. Mereka menceritakan, aku paling hafal sholatnya Nabi bagaimana. Tengok si Anas ini, kata Abu Hurairah, yang paling mirip sholatnya sama Rasul. Tengok dia asal rukuk sujud lama, kira-kira 10 tasbih. Begitulah yang dilakukan Rasul. Nah itu menunjukkan boleh bisa diulang sampai 10 kali. 10 kali. Makanya riwayat Nabi rukuk dan sujudnya itu sama dengan berdirinya, yaitu konteksnya Pak. Bisa lama. Tapi memang HPD tidak menegaskan Pak, boleh enggak 10 kali, lebih dari 3 kali atau 10 kali. Tidak ditegaskan. Hanya ditegaskan yang tadi, yang sekali dan yang 3 kali. Artinya kalau seandainya Bapak mau nanggung itu, memang enak rasanya sampai 10 kali, itu ada riwayat. Wallahu a'lam. Lanjut yang keempat, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ini kalau dibaca orang umum, mereka tahu lapas ini Pak. Saya sering tanya mahasiswa, itu lapas apa? Lapas terawih Pak. Lapas terawih. Kok terawih? Iya, karena itu di kampung-kampung kami Pak ya, kami ikut. Itu lapas untuk doa rukuk, sujud juga. Riwayat Aisyah. Kadang Nabi memakai subuh untuk subuh bermalaikat itu. Itu jadi agak nyasar. Untuk terawih untuk sujud dipakai untuk terawih. Yang lainnya nggak pernah mereka amalkan untuk sujud atau rukuk. Nah ini yang repot. Jadi nggak menempatkan dalil pada tempatnya. Jadi kok kita bilang bikin amal, ini yang repotnya kita. Padahal memang itu sudah jelas bikin amal karena tidak menempatkan dalil pada tempatnya. Subuh qudusun rabbul malaikati war ruh. Untuk membaca Pak ya, ini mungkin penting gitu ya. Membaca tajwid gitu ya. Jadi selain Al-Quran itu tak wajib kita menggunakan secara tajwid. Misalnya kan kita itu tahmin Pak ya, subuhun ketemu qaf, berarti ikhfa. Kan nggak harus subuhun qudusur rabbul malaikati. Diizharkan saja, ditanwinkan saja semua boleh, karena tidak selain Al-Quran tidak terikat dengan ilmu tajwid. Itulah. Sama juga kalimat la ilaha illa anta, ya benar. Kalau seandainya itu ilmu tajwid, la ilaha illa anta, jadi ikhfa ya. Repot juga Pak kalau semua harus menggunakan ilmu tajwid di luar Al-Quran. Itulah ya. Jadi termasuk juga lapas-lapas doa dari hadis itu tidak wajib pakai tajwid. Yang penting tanwinnya dibaca. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Atau yang sering itu ya, saya jarang sekali misalnya dengar innaka hamidun majid. Rata-rata innaka hamidun majid. Jadi berlakulah hukum tanwin ketemu mim, jadi tidak mau digunakan, enggak harus. Karena kan itu tidak ayat Al-Quran. Boleh kita baca innaka hamidun majid. Dan juga innaka hamidun majid. Maksudnya saya ini jangan nanti ketika orang membaca innaka hamidun majid disalahkan Pak. Itu yang nanti malu sendiri kita. Karena ilmu tajwid hanya berlaku wajib untuk Al-Quran. Selain Al-Quran boleh tidak digunakan lagi. Allahumma. Yang terakhir, ini yang saya rasa paling baru Pak ya. Saya lihat juga pertama kali baca ini baru. Ya walaupun sudah pernah lihat baca-baca di hadis gitu ya, tapi ketika dimasukkan di HPD saya ini paten nih tambahan baru lagi. Nah, berarti kan menambah perbendaharaan ilmu bagi kita. Jadi semakin banyak ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat, kita amalkan, menunjukkan kita semakin fakih dalam agama, semakin paham kita dalam menjalankan agama. Apalagi tahu artinya, menyesuaikan kondisi kita, batin kita mungkin lebih banyak dosa, lebih fakih yang isinya minta ampun, lebih enak hati bila tenang, lebih
cocok kita pakai untuk yang kalimat yang pujian. Begitu Pak. Nah, memang ya, kan doa-doa itu pasti ada yang lebih cenderung ke pujian, ada yang lebih cenderung meminta ampun. Jadi kita bisa menggunakan sesuai kondisi kita. Itu namanya faqihul fiddin. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Nah, ini bisa dihafal. Ini ruku ya. Bapak boleh lihat di halaman 558 sampai 559 di hadis ketiga. Ini ya Pak, bukunya Pak ya. Tiga ini. Terus kita lanjut lapas doa i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Jadi untuk lapas sami'allahu liman hamidah tidak ada perbedaan Pak. Satu itu aja. Sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi doa untuk lanjutan sami'allahu liman hamidah itu yang banyak ragamnya. Boleh Rabbana walakal hamd biasa atau Rabbana lakal hamd tanpa huruf waw, atau pakai Allahumma Rabbana, Allahumma tanpa Allahumma, Allahumma Rabbana walakal hamd, atau tanpa wanya tadi Allahumma Rabbana lakal hamd. Tinggal pilih Pak. Semuanya ada dalilnya. Atau yang lebih panjang lagi, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bahkan untuk lafaz hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, tapi di depannya Pak, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu juga bisa digunakan untuk doa iftitah. Ada hadisnya. Riwayat Muslim. Saya lihat di bukunya Ustaz Abdul Somad 99 tanya jawab populer, beliau masukkan itu juga. Tapi di hadis tidak ada. Tapi kalau cerita dalilnya ada, itu bisa dipakai. Jadi menambah ragam doa si Allahumma alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, bisa untuk doa iftitah, bisa untuk ruku, untuk i'tidal. Ini untuk kawasan aja Pak ya. Itu di hadis ada. Saya lihat itu tadi di bukunya Ustaz Abdul Somad ada. Tapi sayang jamaahnya Ustaz Abdul Somad gak ada yang pakai itu. Semua seragam. Allahu Akbar kabira. Ya kan? Tidak lagi itu cuma semua seragam itu samawati. Gak ada yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itulah yang sebenarnya mungkin membuat umat Islam di Indonesia ini mundur Pak. Suka sama yang satu versi itu kan namanya fanatik gitu. Makanya ragam atau tanam ibadah ini menjauhkan kita dari sifat fanatik. Semakin kita paham agama, itu pasti kita nggak akan semakin fanatik. Kita semakin bijak, semakin memahami saudara-saudara kita, toleransinya tinggi. Dengan syarat ada dalilnya. Terus banyak nih Pak modelnya. Kalau dari kita hitung tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah 5, ada 4 lagi di halaman 2. Berarti sudah doa untuk Rabbana walakal hamd itu ada 9. Banyak lagi. Ini Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Saya garis bawahi itu Pak. Barisnya ya, ada menggunakan baris mil A, ada menggunakan baris mil U. Nah, itu bedakan nanti Pak. Kalau yang pakai mil A itu di hadis 1. Saya lihat di hadis ada yang menggunakan mil A, ada juga menggunakan mil U. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Lalu ada lagi yang lain, Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'us samawati wal ardi. Enggak ada wa mil'ul artinya ya. Mil'us samawati wal ardi langsung. Wa ma bainahuma, di situ ada bedanya lagi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang terakhir, Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Enggak usah pening-pening Pak.
tukar-tukar mana ini supaya pas. Makanya satu aja lah yang Allah Rabbana wa ta'ala memiliki samawati satu boleh lah, ya kan? Rabbana wa ta'ala itu satu, dia pendek. Rabbana wa ta'ala itu hamdan katsiran satu. Jadi sudah kalau kita lihat perbedaan 3 versi jadilah. Kita lanjut lapas doa sujud. Nah ini ada 4. Kalau yang rukuk tadi ada 5, kan? Ini ada 4. Subhanakallah wa bihamdika Allahumma ini sama, ya. Dan subhanakallah wa bihamdika Allahumma ini kalau kita lihat hadisnya itu dia Rasul menggunakan lapas ini ketika setelah 40 Mekah. Rasul membanyakan doa ini ketika 40 Mekah. Ini tafsiran dan doa ini tafsiran dari surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi fasabbih bihamdi ayat ketiganya itu implementasi atau penjabaran dari doa ini, Pak. Makanya kata Aisyah, Rasul setelah 40 Mekah menggunakan doa ini dalam rukuk dan sujud. Rasa tasbih beliau, syukur beliau harus melakukan 40 Mekah. Bisa jadi yang subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim itu ketika di Mekah. Yang sholatnya memang masih perintahnya ringan-ringan. Kan sebelumnya 5 waktu sholat itu Pak, kewajiban 5 waktu. Rasul itu kan sama sahabat ada kewajiban 2 rakaat di malam dan siang. Lalu ketika perintah sholat waktu wajib nanti menambahkan mungkin doa-doa yang lain. Makanya wajar berbeda waktu doa-doanya itu ragamnya ada. Karena selama 23 tahun Nabi selama melaksanakan sholat dengan sahabat yang mendengar itu pasti beda-beda. Maka sampaikan diterima ke kita. Nah itu di kenyataan adanya tawatur ini. Tidak satu versi. Begitu juga subhana rabbiyal a'la boleh sekali seperti di rukuk. Subhana rabbiyal azim yang juga bisa dipakai 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Terakhir, umum kudus suratul malaikat wa sama juga seperti rukuk. Tambahan untuk sujud tilawah, saya bedain Pak supaya penting juga karena sujud tilawah itu Rasul contohkan memang ada lapas yang berbeda, tidak sama. Itu Bapak boleh lihat di HPT 1 halaman 318 314 tanya jawab juga. Bahkan di Mushaf At-Tanwir itu dicantumin di halaman pelengkap di Mushaf At-Tanwir. Ada saya kutip itu 1 2 3 4 5. Bisa 5 doa sujud ketika tilawah. Ada yang model paling singkat, sajada wajhiyya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bi hauli wa quwwati. Ini riwayat Abu Dawud. Ada juga yang menggunakan tambahan wa sawwarahu. Sajada wajhiyya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bi hauli wa quwwati. Ada juga yang menggunakan tambahan sampai fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu lebih panjang. Ya. Yang nomor 4 itu pakai fatabarakallahu ahsanul khaliqin tapi tanpa wasawwarahu. Nah, itu menunjukkan perbedaan. Kenapa saya cantumin semua Pak? Karena itu yang tersebut di HPT, ada yang tersebut di tanya jawab, saya cantumin semua. Dan ini Bapak sekalian bisa tinggal pilih. Dan bisa untuk mengecek kebenaran bisa dibuka bukunya di rumah. Yang terakhir ada lapas. Ini yang mungkin asing bagi kita Pak. Allahumma ktubli biha indaka ajran wa da'anni biha wizran wa ja'alha li indaka zuhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Ini ada di tanya jawab 6 halaman 34 sampai 35. Nah, itu doanya Pak. Model lain mungkin ya, mungkin baru dengar Bapak itu ada. Boleh kita pakai yang itu.
Lanjut lafaz doa iftirash. Iftirash ini firash itu tempat tidur, tempat duduk, ya. Jadi duduk antara dua sujud. Makanya maknanya ketika duduk antara dua sujud itu kita duduk ya seperti orang duduk penghormatan. Kalau orang Jepang itu Pak, model orang tua, itu ada bantalan, itu ada firash. Firash ini itu penghormatan. Apalagi menghadapi tamu mereka kan, kalau kita lihat budaya mereka. Kalau kita di sholat sudah lakukan itu. Firash, ini tempat sindiran bawah. Nah ini ada 5 Pak ya modelnya, ragamnya, pilihan. Kalau ditanya yang asli dari himpunan putusan tarjih itu 1 Pak, yang nomor 1. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kalau sesuai putusan tarjih. Tapi kalau dari fatwa yang level di bawah tarjih, level di bawah putusan, itu di buku tanya jawab halaman jilid kedua, halaman 55-56. Nah itu 4 doa di bawah. Setelah Allah di nah itu 4. Tapi kenapa kita cantumkan? Karena memang fatwa tarjih mencantumkan itu. Berarti kan nggak mungkin fatwa tarjih mencomot hadis yang doif, gitu kan? Itu yang dicantumkan berarti bisa kita amalkan juga. Tapi kalau ditanya mana yang sesuai HBT, sesuai putusan, ya nomor 1. Tapi kalau kita menggunakan yang lain, boleh sesuai fatwa tarjih. Itu 4 doa di bawahnya. Bedanya mana? Yang saya garis bawahi Pak. Allahumma firli warhamni wajburni, ada kata warfa'ni, wahdini warzuqni. Yang ketiga, Allahumma firli warhamni wa'afini, ada kata wa'afini, lain pula, ya kan? Wahdini warzuqni. Yang keempat, Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Nah, model lafaznya yang lain warfa'ni di situ. Dan yang terakhir paling pendek Pak, Rabbil firli. Itu riwayat An-Nasai. Boleh digunakan. Hikmahnya ya mungkin ketika kita sholat buru-buru, ketika kita lagi buru-buru, lagi mengejar sesuatu atau lagi ditunggu kawan, misalnya ya kan, atau pas menunggu orang sakit, kita gunakan lafaz yang pendek-pendek ini Pak. Ruku subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la, iftirash bulan sujud rabbil firli, cepat selesai Pak sholatnya. Bukan sholatnya cepat, tapi cepat selesai. Berarti boleh sholat itu cepat. Cepatnya kapan?